Puji nama Tuhan, kita ada hari ini semua adalah kasih karunia Tuhan. Kita ada sampai saat ini semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Biarlah kita bersyukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berterima kasih karena kasih karunia-Nya yang besar di dalam kehidupan kita. Haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih
kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kasih setiamu yang selalu ada, selalu baru buat kehidupan kami. Kami akan memulai ibadah pada hari ini. Tuhan yang memimpin ibadah kami mulai dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Biarlah sukacita yang dari surga selalu ada di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena kasih-Nya yang selalu baru di dalam kehidupan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya, dengan
Puji nama Tuhan. Biarlah kita selalu bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hanya Dialah kekuatan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, peduli hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah.
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkaulah sukacita kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kehidupan kami. Menuntun langkah hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini Tuhan masih memberikan kepada kita suatu kesempatan untuk kita beribadah. Saya selalu mengingatkan bahwa ibadah itu adalah perintah daripada Tuhan. Berbahagialah saudara yang saat ini bisa beribadah kepada Tuhan. Doa kami, Bapak Ibu Saudara semuanya sehat, ya, semuanya sehat sehingga dapat memuliakan nama daripada Tuhan. Kita tahu bahwa sampai saat ini kita dalam pemeliharaan daripada Tuhan. Tema firman Tuhan saat ini adalah terima kasih. Sekali lagi, saya ulang, tema firman Tuhan hari ini adalah terima kasih. Nah, mendapat ucapan terima kasih itu akan menyenangkan hati, ya, akan menyenangkan hati. Nah, membuat seseorang hatinya menjadi senang. Dan ucapan terima kasih itu bisa diucapkan secara langsung. Bisa juga melalui SMS, ya. Ucapan terima kasih bisa juga melalui telepon, secari kertas, ya, atau memo. Tapi juga ucapan terima kasih bisa melalui kartu ucapan. Nah, jadi mengucapkan terima kasih bisa memakai berbagai cara. Nah, ucapan terima kasih akan selalu terasa menyenangkan, membuat seseorang akan tersenyum bahagia. Kenapa? Karena menyadari bahwa apa yang kita perbuat atau kita lakukan mendapat suatu apresiasi atau mendapatkan suatu yaitu respon yang positif. Ya. Nah, respon yang positif dari orang yang menerimanya. Nah, itu sebabnya kita menjadi bahagia. Nah, bahagia. Bapak Ibu Saudara, ucapan terima kasih merupakan suatu penghargaan yang berdampak positif. Sekali lagi saya ulang bahwa ucapan terima kasih merupakan suatu penghargaan yang berdampak positif bagi penerimanya. Ya. Nah, kenapa? Karena bisa membuat atau memberikan suatu dorongan, bisa memberikan suatu semangat dan sukacita bagi penerimanya. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mengucapkan terima kasih, ya, misalnya kepada orang-orang yang mengambil sampah, nah, ya, atau kepada tukang kebun, misalnya saudara sebagai pimpinan perusahaan, atau saudara memanggil tukang kebun untuk membersihkan kebun saudara, ya.
Pernahkah saudara mengucapkan terima kasih? Atau pagi-pagi hari misalnya Bapak Ibu ke kantor melihat yaitu seorang cleaning service, ya. Pernahkah Bapak Ibu mengucapkan terima kasih atau mengucapkan selamat pagi dan sebagainya? Ucapan saudara, mungkin mengucapkan selamat pagi atau terima kasih kepada orang-orang ini, itu akan membuat orang ini lebih semangat dan juga orang ini merasa diorangkan, ya, diorangkan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, ucapan terima kasih memberikan kebahagiaan kepada diri sendiri, juga kepada orang yang menerimanya. Pagi ini mari kita baca nats kita di dalam Efesus pasal 5 ayat 20. Efesus 5 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah menemukan, ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, ucapkanlah syukur senantiasa. Jadi mengucap syukur di sini bukan satu kali, tidak. Senantiasa itu berarti selalu dalam setiap keadaan apapun. Kita diajar untuk selalu mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu, ya, segala sesuatu, baik dalam hal menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita diajar untuk belajar mengucap syukur senantiasa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi ucapan syukur itu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita kepada Bapa, ya, dan kepada Allah Bapa kita. Jadi itu ditujukan kepada Bapa kita yang di surga. Bapa kita di surga yaitu Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, nah, memiliki hati yang penuh dengan rasa syukur itu sangat penting. Kenapa? Karena hal itu akan menggerakkan seorang, ya, untuk dengan mudah mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada orang lain. Sekali lagi saya ulang Bapak Ibu Saudara, bahwa memiliki hati yang penuh syukur itu sangat penting. Kenapa? Karena hal itu akan menggerakkan seseorang untuk dengan mudah mengucapkan penghargaan dan rasa terima kasih kepada orang lain. Jadi kalau hati kita itu limpah dengan syukur, itu kita akan mudah untuk apa? Mengucapkan penghargaan atau menyampaikan penghargaan, menyampaikan rasa terima kasih kepada orang lain. Mari kita melihat contoh di dalam Alkitab, ya, tentang peristiwa di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19 berbunyi demikian. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia, yaitu Tuhan Yesus, memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka
ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, dalam ayat-ayat ini, ya, satu saat Tuhan Yesus menyusur dalam perjalanannya, menyusur suatu jalan di daerah ke Yerusalem, menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang yang sakit kusta. Mereka berdiri agak jauh, karena pada waktu itu, ya zaman itu, apalagi zaman perjanjian lama, orang yang sakit kusta itu dikucilkan. Kalau orang sakit kusta berjalan, ya, kemudian ada orang di depannya, ia harus berteriak dengan berkata kusta, kusta, ya, supaya orang yang akan berjumpa dengan dia menyingkir. Dan ke-10 orang ini, ya, ke-10 orang ini mereka memiliki suatu masalah yang sama. Yaitu mereka punya penyakit kusta. 10 orang ini penyakit kusta. Di dalam keberadaan situasi yang sama, orang bisa bersatu. Ya, orang bisa bersatu. Demikian pula 10 orang kusta ini, mereka bisa kumpul bersama, bersatu, dan waktu mendengar Yesus lewat, mereka berteriak kepada Tuhan Yesus. Mereka berdiri dari jauh, ya. Nah, kemudian mereka berteriak, ya, berteriak dari jauh. Nah, mereka mengatakan, Yesus. Nah, ya. Nah, mereka mengatakan, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Tuhan Yesus tidak langsung, sembuhlah engkau. Tidak. Tuhan Yesus memandang mereka. Ya, dalam pandangan Tuhan Yesus, ia dapat mengerti bahwa ke-10 orang ini memiliki pengharapan, memiliki iman. Itu sebabnya Tuhan Yesus hanya mengatakan suatu perkataan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Mengapa mereka harus pergi kepada imam-imam? Karena imam-imamlah yang menentukan seseorang kalau dia sakit kusta, imam yang menentukan dia itu sudah tahir atau belum, imam yang menentukan. Itu sebabnya Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi kepada imam-imam. Dan sementara mereka dalam perjalanan, ternyata mereka sudah tahir, ya, dari penyakit kusta ini. Ingat, penyakit kusta itu adalah penyakit yang sangat membahayakan. Karena kalau itu sudah parah, ya, jari-jari ini bisa putus dengan sendirinya. Nah, namun 10 orang kusta ini, ia percaya akan perintah Tuhan. Ya, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Pergilah. Mereka pergi, meninggalkan Tuhan Yesus. Sementara dalam perjalanan ternyata mereka sudah tahir. Kenapa? Karena iman mereka. Karena ketaatan mereka atas perintah Tuhan Yesus. Ya, nah.
waktu mereka melihat mereka sudah tahir, hanya ada satu yang ingat kepada Tuhan Yesus. Lalu yang satu ini berbalik, tidak meneruskan perjalanannya untuk memperlihatkan diri kepada imam-imam, tetapi justru berbalik kepada Tuhan Yesus. Nah, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Bayangkan, ya, 10 orang sama-sama tahir, hanya ada satu orang yang kembali kepada Yesus. Ya, sambil apa? Sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ya, sambil memuliakan Allah kembali dengan penuh sukacita, memuliakan Tuhan, syukur, terima kasih, memuliakan Allah. Dan waktu ketemu Yesus langsung tersungkur, ya, tersungkur di kaki Yesus, di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Mengucap syukur di sini adalah bisa berarti menyampaikan rasa terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan ternyata orangnya adalah orang Samaria. Ingat, orang Samaria itu tidak berbaikan dengan orang Yahudi, karena orang Yahudi menganggap remeh orang Samaria, karena orang Samaria ini adalah keturunan yang tidak murni, yaitu keturunan Yahudi tetapi sudah bercampur dengan bangsa lain. Ya, itu sebabnya orang Yahudi meremehkan orang Samaria. Karena orang Samaria diremehkan, akhirnya terjadi sesuatu bagaimana orang Samaria itu tidak berbaikan dengan orang Yahudi. Tapi kenyataannya di sini kita melihat Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan saat dia melakukan perbuatan yang ajaib. Walaupun dia orang Samaria, ia butuh kesembuhan, Tuhan Yesus menyembuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu apa sabda Tuhan? Bukankah ke-10 orang tadi semuanya yang telah menjadi tahir? Di manakah mereka yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Nah, dikatakan orang asing. Lalu ayat 19 mengatakan bahwa Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah. Karena waktu itu orang itu tersungkur di depan kaki Yesus sambil mengucap syukur. Dan ayo berdirilah, sekarang pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, bahwa orang yang tahu bersyukur, orang yang tahu berterima kasih lebih-lebih kepada Tuhan, ini membuat orang ini mendapatkan berkat ganda. Apa berkatnya? Pertama, ia sudah disembuhkan. Yang kedua, ia diselamatkan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Inilah orang yang tahu berterima kasih, orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Ia memperoleh berkat limpah dari Tuhan. Di samping kesembuhan, yang lebih penting lagi adalah keselamatan. Sadarkah kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan pun senang ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur dan berterima kasih. Tuhan senang kalau kita sebagai orang-orang percaya khususnya menjadi pribadi-pribadi yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih kepada Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, ternyata untuk kita dapat bersyukur atau berterima kasih itu tidak mudah.
Ya, tidak mudah loh Bapak Ibu. Kenapa? Terima kasih itu bukanlah sesuatu yang spontan. Nah, makanya perlu suatu pembelajaran. Orang tua yang mengerti, ia akan mempelajari anaknya atau mendidik anak-anaknya, mengajarkan kepada anak-anaknya sejak dini, sejak kecil, ya. Untuk apa? Belajar mengucapkan terima kasih, belajar untuk bersyukur, ya, atas segala kebaikan orang lain, atau kalau dia mendapat sesuatu daripada orang lain. Saya seringkali melihat ibu-ibu, ya, yang mendidik anak-anaknya sejak dini. Kalau anak itu diberi sesuatu dari orang lain, ibunya berkata, ayo ucapkan apa? Ayo ucapkan terima kasih. Ayo bilang terima kasih. Nah, ini benar saudara. Karena untuk kita berterima kasih itu ya tidak mudah. Tidak spontan. Perlu pembelajaran yang terus-menerus. Jadi kalau anak itu sejak dini diajarkan ya untuk tahu berterima kasih. Satu saat dia diberi tidak mengucapkan terima kasih. Tapi orang tua akan ayo ucapkan terima kasih. Akhirnya anak menjadi taat. Anak akan melakukan apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh orang tuanya. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan situasi akhir zaman ini? Mari kita akan membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan ayat 2 mengatakan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Dan ayat seterusnya menjelaskan tentang keberadaan orang di akhir zaman. Ya, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sulit, sukar. Manusia hanya mencintai dirinya, ya, menjadi hamba uang. Jadi pikirannya itu hanya uang ya. Nah, mereka membual. Nah, mengatakan sesuatu dengan meninggikan diri. Membual itu sesuatu yang tidak ada kenyataannya. Ya, menyombongkan diri, mereka menjadi penfitnah. Dan perhatikan ini, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Perhatikan ayat ini. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Seorang anak yang tidak tahu berterima kasih kepada orang tuanya, itu adalah suatu hal yang jahat dan kejam di hadapan Tuhan. Sekali lagi, itu suatu hal yang jahat dan kejam di hadapan Tuhan. Firman Allah mengatakan, ya, di dalam Efesus 6 ayat 2 mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Nah, firman Allah jelas mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, yang nyata dari janji ini. Jadi menghormati ayah dan ibu itu adalah suatu perintah Tuhan tanpa syarat. Tidak ada syarat apa-apa. Perintahnya hormatilah ayah dan ibumu. Tidak ada syarat. Harus, saudara. Nah, kalau kita tidak berterima kasih kepada ayah dan ibu aja itu merupakan suatu hal yang jahat dan kejam. Terlebih lagi kalau kita tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ya.
atas segala berkat-berkat pemeliharaannya, ya, yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Kalau kita tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, itu adalah merupakan suatu dosa dan melawan Tuhan. Ayo kita sekarang belajar bersyukur, berterima kasih, khususnya kepada Tuhan, khususnya kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu kepada kita. Ya, mari kita membaca ayat penutup untuk saat ini dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, berterima kasihlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus kepada kamu. Jadi mengucap syukur atau berterima kasih itu adalah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ayo kita belajar untuk selalu mensyukuri atas anugerah Tuhan. Berterima kasih ya kepada orang-orang lain, karena ucapan terima kasih itu membuat bahagia, ucapan terima kasih itu memberikan dorongan, memberikan semangat ya, ucapan terima kasih itu membuat kita bisa tersenyum dan sebagainya. Dapatkah kita berterima kasih kepada yang lain? Dapatkah anak-anak berterima kasih kepada orang tuanya? Ya, nah, anak-anak kami, ya, kalau ya saya memberikan sesuatu misalnya, mereka sudah berkeluarga, tapi mereka tetap mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena kami mendidik sejak dini, sejak kecil kami ajarkan terus-menerus, ya, kebenaran-kebenaran ini. Mari ajarkan kepada anak-anak kita kebenaran-kebenaran firman Allah, khususnya mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari Bapak Ibu, kita sekarang akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami mohon Bapak Ibu bangkit berdiri ya. Nah, kita akan naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kasih setiamu ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Mari saudara kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya, atas segala pemeliharaannya. Bersyukur itu artinya kita berterima kasih atas anugerah Tuhan. Kita persiapkan diri, saudara. Bila saudara sudah siap, sekarang angkatlah roti. Taruh tangan kiri di dada saudara sambil kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup.
waktu kesempatan ini kami boleh masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini kami diberi kesempatan untuk kami boleh masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Layakkan kami Tuhan untuk kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu, yang berarti kami masuk di dalam persekutuan dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang kekasih, persiapkan diri, dengarlah firman Tuhan. Ya. Roti tetap diangkat, tangan kiri di dada saudara. Dengarlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Makanlah, inilah, ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Saudara percaya firman Tuhan? Ya. Sekarang makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang angkat cawan minuman, taruh tangan kiri di dada saudara, dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dosa hanya bisa disucikan oleh darah Yesus. Saudara percaya firman Tuhan? Sekarang minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur, haleluya. Syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan
Sungguh kami bersyukur saat ini Tuhan, oleh berkat kasih karunia-Mu, Tuhan sudah izinkan kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami disatukan di dalam tubuh dan darah-Mu. Tuhan, ialah dalam perjalanan hidup kami, senantiasa dalam pimpinan daripada Roh Kudus, sehingga semakin hari semakin hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, untuk terus hidup sesuai dengan firman-Mu, dalam bimbingan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar sukacita damai sejahtera Allah memenuhi seluruh kehidupan jemaat-Mu. Tuhan, Engkau mengerti setiap kebutuhan mereka. Tuhan yang memberkati, mencukupi setiap kebutuhan mereka. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Juga bangsa dan negara kami, ialah damai sejahtera Allah menyertai untuk bangsa dan negara kami, khususnya Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, DPR, MPR, TNI, Polri, dan seluruh rakyat mendukung pemerintahan yang ada. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau jamah setiap pribadi dalam berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua hari ini dan sampai selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati. Amin.